Dengan rekan Jose yang sudah bersama dengan pasangan Pramono Rano. Silakan Jose. Ya, selamat sore Zilvia dan juga pemirsa. Baru saja dilakukan konferensi pers dari Ketua Tim Pemenangan Paslon 03 Cak Lontong atau yang memberikan mengenai informasi soal klaim kemenangan satu putaran berdasarkan 6 lembaga survei. Saat ini kami sedang berada di war room atau situation room di mana para pasangan calon beserta dengan tim ses memantau, dan tentu kita akan langsung meminta tanggapannya kepada paslon dan perwakilan sini adalah calon gubernur Jakarta nomor 3 Pak Pram. Boleh bergabung sama kami Pak Pram. Baru saja diberikan keterangan dari Ketua Tim Pemenangan bahwa berdasarkan 6 lembaga survei Paslon 03 menang satu putaran. Seperti apa analisisnya Pak? Jadi kebetulan saya juga mengamati ada 8 lembaga survei yang mereka mengadakan quick count. Dari 8 lembaga survei itu 6 kita di atas 50%, ada 2 yang di bawah 50%. Tetapi kita juga punya real account, dan dari real account menunjukkan ada konsistensi dari hasil perhitungan. Mudah-mudahan real account inilah yang akan dijadikan acuan. Kalau melihat dari tren dari real account yang kita lakukan sendiri, mudah-mudahan di atas 50%. Artinya bahwa nanti akan dicocokkan ya Pak ya antara C1 yang dimiliki tim ses dengan rekapitulasi berjenjang yang akan dilakukan oleh KPU gitu. Kita karena saksi kita satu-satunya di setiap TPS yang ada 2. Dan dibandingkan dengan saksi lain kita paling siap, mudah-mudahan tidak ada tangan-tangan yang melakukan intervensi, sehingga dengan demikian kalau tidak ada yang intervensi kami meyakini bahwa pasangan 03 mudah-mudahan satu putaran. Artinya menjadi catatan yang patut disoroti sekarang adalah penyelenggara pemilu begitu Pak? Ya, penyelenggara pemilu dan juga siapapun yang punya kemampuan untuk keterlibatan dalam hal ini. Karena dari itu tadi, dari 8 lembaga survei, 6 menunjukkan kita di atas 50%, 2 yang masih di bawah tapi angkanya tipis sekali. Padahal margin errornya kan 1%, dan itu meyakinkan kami bahwa peluang ruang untuk satu putaran sangat besar sekali. Pak, sambil sepanjang hari memantau rekapitulasi begitu Pak, apa yang menjadi catatan dari mungkin temuan tim di lapangan mengenai hal-hal yang dikhawatirkan oleh Paslon 03? Apakah temuan itu terbukti ada Pak? Ya, saya belum mendapatkan laporan secara lengkap, tetapi sebenarnya pelaksanaannya relatif sudah sangat baik. Hanya memang temuan-temuan itu ada di Pulau Seribu. Sehingga dengan demikian yang kita perdalam lah untuk mengetahui hal itu. Tetapi sekali lagi saya meyakini bahwa mudah-mudahan hasilnya seperti yang kami harapkan, satu putaran. Pak, mungkin karena klaim sudah diberikan ya Pak ya bahwa berlangsung satu putaran di tengah rekapitulasi berjenjang yang masih berlangsung. Ada yang mungkin mau disampaikan kepada paslon lain Pak? Iya, kami mempunyai data yang secara bisa dilihat. TPS yang sekarang kita hitung sudah 2.729, kita di angka 50,4%. Inilah yang real, yang ada, yang setiap waktu, setiap saat yang kita pantau. Sedangkan ini adalah hasil dari quick count. Jadi kami menggunakan 2 cara, satu quick count, satu real count yang kita gunakan sebagai referensi untuk finalisasi perhitungan yang ada. Pak, terakhir, tanpa mendahului pengumuman dari KPU Pak, jika nantinya paslon lain tidak berkendak akan hasil ini, mereka memiliki hak untuk melanjutkannya kepada Mahkamah Konstitusi. Bagaimana catatan dari Bapak? Kami sangat terbuka karena ini negara demokrasi, mau ke Mahkamah Konstitusi juga monggo-monggo aja. Tetapi inilah yang ada, saya hanya menyampaikan apa yang kemudian menjadi persiapan di tim pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Kami mau ada atau tidak ada Mahkamah Konstitusi, kami siap. Tapi Paslon 03 sudah mengklaim kemenangan dan berlangsung luber jurdil, penegasan saja Pak? Ya, kalau sejauh ini kita belum menemukan sebuah pelanggaran yang masif ya, bahwa ada 1-2 kecil. Baik. Calon Gubernur Jakarta nomor 3 Pak Pramono Anung, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pemirsa Metro TV. Dan itu tadi Zilvia keterangannya disampaikan oleh Bapak Pramono Anung berkaitan juga dengan meresponi hasil. Dan sehingga saat ini semua tim daripada pemenangan di situation war room ini tengah meningkatkan euforia mereka, mengklaim bahwa kemenangan ini berlangsung satu putaran. Dari total 8 survei yang dimonitor begitu, 6 diantaranya menunjukkan angka 50% lewat, baik itu di angka 50,10 atau 50,5 dan lain sebagainya.
Dan Situation Room saat ini dipenuhi oleh para tim daripada pemenangan yang turut melakukan perjenjangan. Dan kami akan kembali untuk menunjukkan kembali Zilvia dan juga pemirsa apa saja yang akan dimonitor dari war room ini. Di antaranya adalah bentuk desk gitu ya, desk rekapitulasi berjenjang yang sudah mulai masuk hingga tahapan 100%. Beberapa dari lembaga survei dalam chart ini menunjukkan memang bahwa pasangan nomor urut 3 ini telah melampaui angka 50% dan hal-hal yang berkaitan juga dengan hitungan suara konkret begitu ya dari TPS, dari dashboard yang telah disiapkan oleh tim pemenangan juga menunjukkan angka-angka yang merefleksikan apa yang diklaim oleh paslon nomor urut 3. Dan ada beberapa hal juga yang tetap akan dimonitor, salah satunya dari tim pemenangan tengah mempersiapkan tetap melakukan pendataan C1 yang diklaim dimiliki di semua TPS oleh saksi yang berada di sana. Dan memang nantinya seiring dengan rekapitulasi berjenjang juga yang akan diumumkan oleh pihak KPU secara total pada Desember mendatang akan dicocokkan. Untuk sementara demikian Sylvia yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Jose Nicole, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.